Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jakfar dalam mata kuliah Geometri Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita ingin membahas mengenai ketegaklurusan dan aplikasinya, masih tentang geometri Euclid. Jadi sasaran kuliah kali ini masih tetap kita ingin membahas mengenai geometri Euclid, khususnya kita ingin membuktikan sifat-sifat dan aplikasi terutama tentang ketegaklurusan. Nanti slide selanjutnya itu tentang kesejajaran ya. Ini Pak Euclid. Oke. Ketegaklurusan. Kapan dua garis disebut tegak lurus? Itu ini. Ketika dua garis berpotongan sehingga keempat sudutnya kongruen. Kongruen artinya masing-masing membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku ya. Maka kita sebut dua garis tersebut adalah saling tegak lurus. Oke, jadi misal saya punya garis L dan garis K. Jika garis K ini ternyata memotong L dan membentuk masing-masing sudut yang kongruen atau sama-sama 90 derajat, maka garis K dan garis L kita sebut saling tegak lurus dan disimbolkan L tegak lurus K. Ini simbolnya ya. Oke. Sekarang definisi. Kita ingin berkenalan dengan garis sumbu. Garis sumbu dari ruas garis AB itu apa? Itu adalah garis yang memotong tepat di tengah ruas garis AB dan membentuk sudut siku-siku. Jadi, misal ini ruas garis AB, ya. Nah, apa itu garis sumbu? Yaitu garis yang memotong tepat di titik tengah ruas garis AB, ya, dan membentuk sudut 90 derajat. Maka L ini disebut garis sumbu ruas garis AB, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, mengenai garis sumbu ini ada dua teorema. Teorema yang saling berkebalikan gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Ini. Kalau saya punya titik B yang berjarak sama dari A dan dari C juga, maka si titik B ini berada pada garis sumbu dari ruas garis AC. Sebaliknya juga berlaku. Kalau si B berada pada garis sumbu dari ruas garis AC, maka B berjarak sama dari A dan C, gitu ya. Sekarang kita pengen membuktikan, karena ini teorema ya. Saya hapus dulu. Nah, bukti. Oke. Diketahui apa yang diketahui? Titik B berjarak sama terhadap titik A dan titik C. Jaraknya sama. Berarti di sini kita tulis AB sama dengan CB gitu ya. Kemudian habis itu buatlah ruas garis AC. Oke. Sudah. Kemudian ambil titik tengah ruas garis AC. Katakan titik E. Jadi ini titik tengah ruas garis AC. Kemudian buat ruas garis BE. Oke. Nah, hubungkan B ke E. Seret. Nah, dari sini kita punya dua segitiga ya. Perhatikan segitiga pertama adalah segitiga AEB dan yang kedua adalah segitiga CEB ya. Lihat AEB CEB yang di sini ya.
Nah, dari sini kita tahu panjang AB itu kan sama dengan panjang CB, diketahui di nomor 1 tadi. Kemudian AE sama dong dengan CE, karena E titik tengah, gitu ya. Dan EB sama dengan EB, ya jelas dia dirinya sendiri, ya. Nah, dari 3 ini menggunakan prinsip sisi, maka segitiga AEB kongruen dong dengan segitiga CEB. Dampaknya, besar sudut yang bersesuaian juga sama. Artinya, besar sudut ini sama dengan besar sudut yang ini dong ya. Besar sudut AEB sama dengan besar sudut CEB. Dan kita tahu AEB dengan CEB saling bersuplemen, artinya jumlahnya 180. Karena sama, berarti ini 90 derajat dong, atau siku-siku ya. Nah, artinya garis EB itu adalah garis sumbu. Dan terbukti bahwa B termuat di garis sumbu dari ruas garis AC. Gitu ya. Itu bukti untuk yang pertama. Nah, yang kedua, Pak. Bunyinya yang kedua adalah kalau saya punya ruas garis AC dan saya punya garis sumbu. Nah, jika si B ada di garis sumbu ruas garis AC, misal di sini atau di sini atau di sini, buktikan bahwa jarak AB itu sama enggak dengan jarak BC. Itu ya. Nah, buktinya kali ini sebagai soal nomor 1 kalian. Oke. Next. Nah, Pak, sekarang gimana caranya mengkonstruksi garis yang tegak lurus? Jadi misal saya punya garis L, terus titik P. Gimana caranya membuat garis yang tegak lurus garis L dan melalui titik P? Nah, tanpa bantuan busur yang punya satuan derajat ya. Caranya adalah ambil jangka, kemudian buat busur dengan pusat di P. Sehingga memotong garis L di 2 titik, katakan titik A dan titik B. Oke, dari titik A ini buat busur lagi dengan bantuan jangka ya. Dengan besar melebihi separuh panjang AB ya. Nah, dengan besar jari-jari yang sama, sekarang buat busur. Tapi titik pusatnya titik B sekarang. Nah, perpotongan antara 2 busur ini kita katakan siki. Kemudian hubungkan garis dari titik Q ke titik P. Maka garis inilah, garis PQ inilah yang tegak lurus dengan garis L. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita punya masalah. Masalahnya adalah ada orang di sini yang sedang melihat tendanya terbakar gitu ya oleh api. Oke, otomatis dia pengen memadamkan dengan mengambil air dong. Sayangnya sungainya ada di sini. Nah, yang jadi masalah adalah kata orangnya, saya harus lintasannya harus gimana agar waktunya paling cepat. Artinya lintasan terpendek ya. Apakah ini jalur saya? Apakah ini jalur saya, atau ini jalur saya, atau saya mundur dulu, terus lari ke sana, gitu ya. Nah, mana yang paling pendek, itu jadi pertanyaan. Atau jangan-jangan semua panjangnya sama, gitu ya. Nah, untuk ngejawab ini, Pak Fermat punya solusinya, sehingga dinamakan prinsip waktu tercepat Fermat, ya. Bunyinya teorema, karena dia orang matematika.
Seperti ini bunyi teoremanya. Jika P dan Q berada pada separuh bidang yang sama yang dibatasi garis L, lintasan terdekat dari P ke Q yang melalui garis L adalah tunggal. Oh, jawabannya berarti hanya ada satu lintasan terpendeknya gitu ya. Yakni ketika sudut kedatangannya sama dengan sudut refleksinya terhadap garis L. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini teorema Pak Fermatnya. Nah, jadi ini kan orangnya ya. Pertama, misal si L ini adalah sungainya. Sungai tadi ya. Terus ini titik tujuan, ini titik keberangkatan. Orang harus ngambil air dulu ke L baru nyiram. Nah, kata Pak Fermat, buat dulu refleksi titik Q terhadap garis L ini. Diperoleh ini, Q aksen. Ini adalah pencerminan dari Q gitu ya. Maka, jarak terdekat dari P ke Q itu adalah jarak lintasan yang sudut kedatangannya sama dengan sudut pencerminannya yang di sini ya. Ini terus ke sana. Inilah lintasan terpendeknya. Bukan yang ini, apalagi yang mundur ke sini terus ke sana gitu ya. Nah, buktinya gimana, Pak? Nah, buktinya saya ganti warna dulu ya, biru. Sekarang perhatikan segitiga ini. Ini kita bukti. Perhatikan segitiga B aksen FQ dengan B aksen FQ aksen. Ya. Segitiga B aksen FQ dengan segitiga B aksen FQ aksen. Oke. Jadi yang segitiga besar ini dengan yang di sini. Oke. Dia kongruen, dua segitiga ini kongruen. Kenapa, Pak? Ayo, kenapa? Karena ini kan panjangnya sama dengan sini. Ya, karena percerminan sudutnya sama-sama siku-siku. Oke. Terus, panjang B aksen F sama dengan panjang B aksen F. Jadi, berdasarkan sisi sudut sisi, berdasarkan sisi sudut sisi, dia kongruen, gitu ya. Sekarang, perhatikan juga segitiga yang kecil, yaitu segitiga BFQ. Itu juga akan kongruen dengan segitiga BFQ aksen, ya. Yang kecil ini akan kongruen dengan yang kecil ini. Kenapa? Alasannya sama. Sisi, sudut, sisi, ya. Sisi, sudut, sisi. Nah, dari kongruensi ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dong. Sisi ini sama panjang dengan sisi ini. Sisi yang ini sama panjang dengan sisi yang ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan segitiga P, B aksen, Q aksen. Ya, biar terlihat saya kasih warna kuning segitiganya ya, biar terlihat saya kasih warna kuning. Nah, inilah segitiga P, B aksen, Q aksen, P, B aksen, Q aksen. Kemudian dari sini kita udah mengenal ketaksamaan segitiga. Ya, bunyinya gimana? Panjang sisi segitiga itu tidak akan atau kurang dari jumlah panjang sisi-sisi yang lain. Jadi, dalam hal ini panjang sisi ini akan kurang dari panjang sisi ini ditambah ini, ya. Sedang kita tahu sisi ini panjangnya sama dengan panjangan lintasan ini ke sana.
Dan yang ini itu sama dengan panjangnya dari sini ke sana. Artinya, lintasan yang di sini lebih pendek daripada yang di sana ataupun yang lainnya, gitu ya. Jadi caranya lintasan terpendek itu adalah ketika sudut datangnya, atau gini, ketika dia membentuk suatu garis ke pencerminan titik tujuannya, gitu ya. Aplikasi selanjutnya, masalah pembagian wilayah. Oke, ini ada masalah. Dalam suatu daerah ada 4 sekolah, terus ada anak bingung. Saya harus daftar kemana ya? Kan ini sistem zonasi, otomatis jarak terpendek dong, gitu ya. Nah, gampang jawabannya. Berarti si anak harus ngitung dulu jarak ini, anak ini ke sekolah ini, ke sekolah ini, ke sekolah ini, sekolah ini. Yang paling pendek itulah sekolahnya. Tapi kasihan si anak dong. Kenapa? Anak ya mau daftar, masih disuruh ngitung juga jaraknya, gitu ya. Nah, harusnya gimana? Harusnya ada solusi dari pemerintah untuk membuat zonasi, zona, ya. Sehingga kalau anak ini termasuk zona mana, dia akan gampang untuk mendaftar sekolah, ya. Kalau hanya ada 2 sekolah, gampang melihat zonasinya, ya. Tinggal buat garis sumbu antara sekolah pertama ke sekolah kedua. Maka otomatis si anak ini ya daftar di sekolah ini dong. Tapi masalahnya bukan cuma 2 sekolahnya, di sini ada 4 gitu loh. Terus gimana dong? Nah, untunglah ada solusi juga. Solusi ini dinamakan diagram Voronoi, ya. Gimana? Jadi solusi ini berasal dari teorema ini. Teoremanya bunyinya gini. Garis sumbu dari ketiga sisi segitiga itu bertemu di satu titik. Jadi garis sumbu segitiga, garis sumbu dari ketiga sisi segitiga itu pasti bertemu di satu titik. Oke, kita tahu titik garis sumbu, misal ini S1, ini S2, maka ini garis sumbunya dong ya. Nah, kalau ada 3, ya kita bentuk ini S1, ini S2, ini S3. Ya. L2 ini adalah garis sumbu sisi ini, L3 ini adalah garis sumbu sisi ini, L1 itu garis sumbu sisi yang ini. Kata teorema 2.8 ini ada jaminan, Mas Bro. Ini kalau diperpanjang nanti ketemu. Nah, sehingga apa? Sehingga jelas ini adalah zona untuk S1, yang di sini adalah zona untuk S2, yang di sini adalah zona untuk ini S3, ini S2. Oke. Karena ini teorema, mari kita buktikan gitu ya. Kita hapus dulu. Oke. Kemudian kita pakai warna yang beda ya sekarang biar lebih terang. Oke. Bukti. Kita tahu bahwa misal I adalah titik potong L1 dan L2, di mana L1 dan L2 masing-masing adalah garis-garis sumbu ya. Yang ingin dibuktikan L1 ya termuat juga di L3. Ini yang ingin dibuktikan. Oke. Kita mulai ya sekarang ya. Bukti. Karena I ada di L1, I ada di L1, maka kita lihat dulu di gambarnya ya. Karena I anggota L1 berarti berarti I ada di garis sumbu dong ya. Garis sumbu dari ruas garis S3 dan S2. Oke. Karena I ada di L1 berarti jarak I ke S3 sama dengan jarak I ke S2 dong ya. Oke. Maka jarak I ke S3 sama dengan jarak I ke S2. Oke.
Nah, karena I juga anggota L2, maka kita lihat lagi gambarnya. I anggota L2. Maka jarak I ke S1 sama dengan jarak I ke S3. Gitu ya. Maka jarak I ke S1 sama dengan jarak I ke S3. Dari dua persamaan ini ya, SI berarti I S1 sama juga dong dengan I S2. Artinya jarak I ke S1 sama dengan jarak I ke S2. Sehingga I ada di garis sumbu S1 dan S2. Ruas garis S1 dan S2 ya. Siapa dia? Ya L3. Jadi terbukti. Jadi terbukti I ada di garis sumbu L3. Oke. Sehingga masalah tadi itu terpecahkan menggunakan diagram Voronoi. Ya udah tinggal kita buat dari 3 segitiga, kita buat masing-masing garis sumbu titik-titiknya ya. Sisi-sisinya. Ini juga segitiga kita buat. Nah, nanti ketemulah mana zona sekolah A, mana zona sekolah B, mana zona sekolah C dan D. Dalam hal ini, Siki masuk zona sekolah D dong, gitu ya. Oke, sampai di sini tentang ketegaklurusan kita akhiri. Semoga ilmunya barokah. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kerjakan 2 soal berikut. Ya, ini adalah tipe soal, kerjakan 2 soal berikut. Oke, cukup sampai di sini. Kita akhiri. Terima kasih.